Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Waduh, baunya masih nyengat banget, bercaknya juga udah mulai mengering. Ini pasti darah buati. Duh, kok jadi merinding gini ya? Kamar ini rasanya benar-benar kayak film horor deh. Saat itu, Wawan mulai mengepel bercak darah tersebut. Namun Wawan baru sadar ada sesuatu yang aneh di kamar tersebut. Itu apaan ya? Kok ada gumpalan kecil di bercak darah? Bentuknya kok kayak nggak asing. Astaga, ini kan kuping. Permisi Pak Bambang, saya mau minta tolong. Bisa nggak diputerin rekaman CCTV-nya? Ada hal yang bikin saya penasaran Pak. Nggak lama kok, cuma mau lihat bagian tertentu aja. Apa ini ada hubungannya sama kematiannya Buati? Siapa sih malam-malam gini ketok-ketok pintu? Ganggu orang lagi nyantai aja. Kisah ini terjadi di tahun 2016. Saat itu, Wawan yang baru lulus sekolah mulai mencari kerja di daerah Jakarta. Namun karena belum punya pengalaman dan juga relasi, Wawan pun kesulitan dalam mencari pekerjaan. Akhirnya sampai juga di rumah. Capek banget udah keliling Jakarta naruh lamaran kerja, tapi belum ada panggilan juga. Ya, semoga aja besok ada panggilan kerja. Yang penting aku nggak boleh patah semangat, pasti ada jalan, asal mau berusaha. Halo, selamat pagi. Dengan Mas Wawan ya? Iya, selamat pagi. Betul, saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Saya Tita, dari bagian HRD PT Nusantara Jaya Mandiri. Kami menghubungi Mas Wawan terkait lamaran kerja yang pernah dikirimkan beberapa waktu yang lalu. Oh iya Bu, terima kasih banyak sudah menghubungi saya. Saya masih sangat tertarik Bu untuk bergabung di perusahaan Ibu. Baik, kami telah meninjau kembali CV dan surat lamaran Mas Wawan, dan kami melihat ada potensi yang cocok untuk posisi yang kami butuhkan saat ini. Karena itu, kami ingin mengundang Mas Wawan untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yaitu tes psikologi. Wah, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya siap untuk mengikuti tes tersebut. Tes psikologi ini akan dilaksanakan secara langsung di kantor pusat kami di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan, pada hari Senin pukul 8 pagi. Apakah Mas Wawan bisa datang ke lokasi? Insya Allah saya bisa, Bu. Kebetulan saya memang sudah siap kapan saja jika ada panggilan. Nanti pas hari Senin, mohon untuk membawa alat tulis, fotokopi KTP, dan dokumen pendukung lainnya, seperti ijazah, pas foto, atau sertifikat pelatihan. Nanti saat sampai di resepsionis, Mas Wawan cukup sebutkan nama aja dan tujuan untuk tes psikologi. Baik Bu, semuanya akan saya siapkan. Saya akan usahakan datang lebih awal supaya tidak terlambat. Oh ya, untuk informasi saja, jika hasil tesnya baik, kami akan langsung memproses ke tahap penerimaan dan Mas Wawan bisa mulai bekerja dalam waktu yang dekat. Iya Bu, terima kasih atas informasi dan kesempatan yang diberikan. Sama-sama Mas Wawan, sampai ketemu di hari Senin ya. Jika ada kendala di perjalanan atau pertanyaan lain, silakan hubungi nomor ini. Siap Bu, terima kasih banyak. Kalau gitu, teleponnya saya akhiri dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah, akhirnya ada kabar baik juga. Nggak nyangka, ternyata ada perusahaan yang akhirnya nelpon aku. Tapi untuk tes psikologinya Senin depan, jam 8 pagi, di Jakarta Selatan lagi. Ini gimana ya? Rumahku kan di Ciamis. Kalau dihitung-hitung perjalanan ke Jakarta, itu paling cepat 5 jam. Itu pun kalau lancar, nggak macet. Kalau aku nekat berangkat Senin pagi, pasti bakal telat. Gak mungkin juga aku datang telat ke tes penting kayak gini. Bisa-bisa langsung gugur sebelum mulai. Kayaknya aku harus berangkat ke Jakarta hari Minggu aja deh. Nginep semalam di sana, biar Senin paginya aku udah siap dan gak keburu-buru. Jadi bisa lebih tenang. Masalahnya sekarang tinggal cari tempat nginepnya. Ntar aja deh, aku pikirin. Yang penting sekarang aku harus persiapin berkas-berkas yang besok mau aku bawa ke Jakarta.
Wawan, datang lagi nih. Mau fotokopi berkas buat ngelamar kerja lagi ya, Wan? Enggak, Bang. Kali ini beda. Ini buat syarat tes psikologi, Bang. Barusan aku dapat panggilan kerja, makanya aku buru-buru ke sini. Wah, syukur deh. Akhirnya kamu dapat panggilan juga. Panggilan kerja dari mana, Wan? Dari perusahaan di Jakarta Selatan. Aku ngelamar minggu lalu. Tadi pagi dikabarin. Disuruh tes hari Senin jam 8 pagi. Mantap, perjalanan dari Ciamis ke Jakarta lumayan jauh loh. Rencana berangkat kapan, Wan? Nah itu dia, Bang. Kalau berangkat Senin pagi pasti telat. Jadi aku mau berangkat Minggu, nginep dulu semalam di Jakarta. Makanya sekarang aku buru-buru siapin berkas. Takut ada yang kelupaan. Bener tuh, mending persiapan dari sekarang. Jadi yang mau difotokopi apa aja nih? Ini, Bang, fotokopi KTP 2 lembar, ijazah terakhir, sama pas foto ukuran 3x4. Semua masing-masing 2 lembar ya, Bang. Siap, Wan, tapi jujur, aku seneng dengar kabar kayak gini. Iya, Bang, perjuangan nyari kerja nggak gampang sekarang. Udah ngelamar ke belasan tempat, baru ini yang dipanggil. Yang penting jangan nyerah, Wan. Lihat tuh, sekarang akhirnya ada titik terang juga. Semoga aja lulus tes psikologinya ya, Wan. Kalau lolos, kerja di Jakarta dong nanti. Iya, kemungkinan besar sih harus stay di sana. Tapi ya, aku ambil aja kesempatannya. Rezeki nggak boleh ditolak kan, Bang? Betul banget, Wan. Rezeki nggak akan kemana. Kalau kamu udah kerja, jangan lupa mampir ke sini ya. Cerita-cerita, siapa tahu nanti jadi langganan kita juga buat fotokopi data karyawan. Wah, siap, Bang. Siapa tahu malah nanti saya rekomendasiin ke HRD-nya buat pakai jasa fotokopi Bang Denny. Keesokan harinya, Wawan pun berangkat menuju Jakarta dengan bekal seadanya. Setelah 5 jam perjalanan, Wawan akhirnya sampai di terminal Jakarta. Pak, saya pesan kopi 1 ya. Oh iya Mas, ditunggu ya. Ini Mas kopinya. Makasih, Pak. Pak, saya mau ngomong sesuatu, tapi agak nggak enak sih sebenarnya. Loh, ngomong aja Mas, santai. Ada apa emangnya? Begini, Pak. Saya kan baru sampai di Jakarta tadi siang. Besok pagi saya ada tes kerja di Jakarta Selatan. Tapi saya belum ada tempat buat istirahat malam ini. Mau cari penginapan, uangnya nggak cukup. Saya mau minta izin, Pak. Kalau boleh, saya numpang istirahat di warung ini semalam aja, Pak. Nggak lama kok. Besok pagi-pagi saya langsung cabut. Oh gitu toh. Boleh Mas, boleh. Nggak usah sungkan. Di sini ada tikar. Nanti saya gelar aja di pojokan. Emang Mas asli dari mana? Saya asli Ciamis, Pak. Dari kampung. Datang ke Jakarta ini buat ikut tes kerja di perusahaan. Katanya sih kantornya di Jakarta Selatan. Tapi saya juga masih ragu, Pak. Soalnya ini pertama kali saya ikut tes kerja. Takutnya nggak keterima juga. Orang Ciamis toh? Lah, kita tetanggaan Mas. Saya juga dari Ciamis, dari Kawali. Tapi udah lama merantau di Jakarta. Udah hampir 15 tahun. Mas niat nyari kerja ya di Jakarta? Iya Pak, saya pengen bantu keluarga juga. Di kampung susah cari kerjaan. Tapi ya itu, belum yakin bisa lolos atau enggaknya. Gini aja deh Mas, saya ada saudara di sini. Orang Ciamis juga. Dia buka usaha servis jok motor. Lumayan rame lah. Kebetulan sekarang dia lagi nyari karyawan. Kalau Mas mau, saya bisa kasih nomornya. Nanti tinggal bilang aja dapat kontak ini dari Pak Cecep di warung kopi gitu. Wah, iya Pak, saya mau kerja Pak. Kalau memang ada kesempatan lain, saya mau coba Pak. Soalnya kalau ikut tes pun belum tentu diterima. Ya udah, ini saya kasih uang buat ongkos kamu nanti ke tempat saudara saya ya, biar kamu bisa langsung ke sana besok. Waduh, terima kasih banget Pak. Saya jadi ngerepotin ini. Udah, nggak apa-apa. Saya ngerti kondisi kamu sekarang. Saya dulu juga pernah kayak kamu, pergi ke sana kemari, ngelamar kerja, nginep di mana-mana, kadang nggak makan seharian. Sekarang gantian saya bantu kamu. Terima kasih banyak Pak. Saya nggak bakal lupa kebaikan Bapak. Iya, yang penting kamu semangat. Rezeki itu kadang datang dari jalan yang nggak disangka-sangka. Dan siapa tahu ini awalnya kamu dapat kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Keesokan harinya, Wawan berangkat menuju ke lokasi usaha milik saudara Pak Cecep. Bener ini nggak sih daerahnya? Coba gue aja deh. Moga-moga aja bener. Tak lama kemudian, Wawan pun dijemput oleh saudara Pak Cecep. Mas Wawan ya? Iya Pak, betul. Saya Aril, saudaranya Pak Cecep. Udah lama nunggu di sini. Enggak sih, baru nyampe juga Pak. Oh ya udah, ayo naik. Saya anterin ke tempat usaha saya. Iya Pak.
Wan, mulai hari ini kamu resmi kerja di sini. Gimana? Udah siap kerja? Alhamdulillah, makasih banyak Pak Aril. Insya Allah saya siap kerja sebaik mungkin. Bagus, di sini kerjanya memang butuh ketelitian dan kekuatan tangan juga. Tapi tenang aja, nanti saya ajarin pelan-pelan. Yang penting kamu niat kerja aja. Siap Pak, saya memang pengen belajar hal baru. Dan saya suka kerja yang langsung praktek kayak gini. Jadi gini Wan, pekerjaan kamu di sini nanti dibagi 2 bagian. Pertama, bantu proses bongkar jok dan pasang kembali setelah diganti kulitnya. Yang kedua, bantu potong bahan kulit dan kadang ngejahit juga. Kalau udah lancar, kita pakai mesin jahit khusus buat kulit jok. Nanti kamu saya kenalin alat-alatnya. Baik Pak. Terus di sini tuh sistemnya kerja sama tim, jadi saling bantu satu sama lainnya. Kalau ada orderan rame, semua turun tangan. Kalau sepi ya kita tetap beresin stok, beresin tempat kerja, sama ngecek alat. Gimana? Udah paham? Saya paham Pak, yang penting kerjaan beres dan tim kompak ya Pak. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah ada tempat tinggal di sini Wan? Belum Pak, saya baru kemarin siang sampai di Jakarta. Terus numpang istirahat di warungnya Pak Cecep. Belum tahu mau nginep di mana malam ini. Kalau kamu belum ada tempat tinggal, kamu bisa tinggal di kosan bareng anak-anak yang kerja di sini juga. Mereka tinggal di kos sebelah, cuma 5 menit jalan kaki dari sini. Wah, serius Pak? Ya serius, di sana satu kamar bisa berdua atau bertiga. Biayanya murah dan biasanya saya bantu subsidi setengah untuk karyawan. Yang penting kamu kerjanya rajin. Waduh, makasih banget Pak. Tadi malam saya sempat bingung juga soal tempat tinggal. Saya merasa sangat terbantu. Bang Aceng, kalau boleh tahu, Abang udah berapa lama kerja di sini? Soalnya tadi siang di tempat kerja kok banyak banget yang nyapa. Iya Wan, itu mah pelanggan lama yang sering ke toko. Kalau aku udah lama sih kerja di sini, ya sekitar setahunan lebih lah. Oh iya, kamu asli orang mana Wan? Aku asli dari Ciamis Bang, baru banget sampai di Jakarta minggu kemarin. Oh dari Ciamis toh, jauh juga ya Wan. Aku asli Cilacap Wan. Lah terus kamu kok bisa kerja di sini? Diajak siapa Wan? Sebenarnya aku juga nggak nyangka sih Bang bisa kerja di sini. Loh kok bisa? Emangnya awal niat ke sini tuh buat apa? Jadi ceritanya, aku awalnya ke Jakarta, niatnya mau ikut tes kerja di perusahaan yang ada di Jakarta Selatan, Bang. Udah siapin berkas juga, rencananya berangkat hari Minggu, dan nginep semalam di Jakarta. Terus kok bisa nyasar kerja di tempat ini? Nah itu dia Bang, yang aku bilang tadi, nggak sengaja. Jadi pas aku mampir ngopi di warungnya Pak Cecep, warung kecil di pinggir jalan deket terminal, aku ngobrol-ngobrol sama beliau. Ternyata Pak Cecep itu saudaranya Pak Aril. Pak Aril yang punya usaha jok motor ini, maksudnya? Iya Bang, pas ngobrol gitu Pak Cecep bilang, katanya saudaranya lagi butuh orang buat bantu-bantu di usaha jok motornya. Langsung aja aku ditawarin Bang. Ya aku terima aja tawarannya, soalnya kalau ikut tes juga belum tentu diterima. Jadi kamu batalin dong tes kerjanya itu? Iya Bang, akhirnya aku mutusin ambil kerjaan ini. Soalnya langsung mulai dan ada tempat kosan juga yang barengan sama karyawan. Jadi lebih enak, gak usah mikirin tempat tinggal dulu. Bener Wan, kalau aku jadi kamu mungkin ya sama aja bakalan milih kerja di sini. Dan kadang rezeki itu datangnya dari arah yang nggak disangka-sangka. Bener banget Bang, aku juga nggak nyangka. Padahal cuma mampir ngopi, malah jadi dapat kerjaan. Itu namanya ngopi yang membawa berkah Wan. Kalau aku sih dulu emang diajak sama temen dari kampung. Katanya di sini kerjanya enak, makan cukup, kosan dibayarin separuh sama bos, terus suasananya juga kekeluargaan. Setahun kerja di sini, gimana kesannya Bang? Betah nggak? Alhamdulillah betah Wan. Meskipun kerjanya lumayan capek, tapi suasananya rame, anak-anaknya juga solid. Pak Aril juga baik kok orangnya, asal kita kerjanya rajin dan nggak banyak ngeluh. Iya, aku lihat Pak Aril emang orangnya tegas. Semoga aja aku bisa betah kerja di sini. Pasti bisa Wan, yang penting kita jaga semangat dan saling membantu. Lagian kalau di kosan, kalau ada apa-apa, kamu bisa ngomong aja. Aku bakalan bantu kok. Siap Bang Aceng. Setelah mendapatkan pekerjaan di hari berikutnya, Wawan begitu semangat bekerja di tempat kerjanya yang sekarang. Sampai tak terasa, beberapa bulan berlalu, Wawan mulai banyak kenalan di daerah tersebut.
Bang Jamal, besok masuk shift pagi apa malam, Bang? Shift malam, Wan. Emang kenapa, Wan? Tumben-tumbenan kamu nanyain jadwal shift kerjaku. Iya, Bang. Aku mau ngomong sesuatu nih. Hah? Mau ngomong apaan, Wan? Kok kayaknya serius amat? Ngomong aja santai. Aku mau minta tolong, Bang. Kalau bisa cariin aku kerjaan di sini, Bang. Di apartemen tempat Abang kerja. Loh, bukannya kamu udah kerja sama Pak Aril ya di usaha jok motornya? Iya sih, Bang. Aku masih kerja di sana, tapi aku pengen coba cari kerjaan yang lain. Ya, siapa tahu di tempat Bang Jamal kerja ada lowongan gitu. Lah, emangnya kenapa kerja sama Pak Aril? Nggak betah? Sebenarnya bukan nggak betah sih, Bang. Suasananya enak, orang-orangnya juga baik. Cuma ya itu, aku pengen cari pekerjaan yang lebih baik aja, Bang. Secara ekonomi, aku juga nggak pengen hidup gini-gini terus. Iya, aku paham sih. Mumpung masih muda kan, pengen ngejar yang lebih baik. Iya, Bang. Pikirku mumpung belum punya tanggungan dan belum nikah juga, jadi masih bisa muter arah kalau nemu jalan yang lebih baik. Oh alah, gitu ceritanya. Emang kamu lulusan apa sih, Wan? Aku cuma lulusan SMK, Bang, jurusan teknik otomotif. Oke, di apartemen tempat kerjaku sih, kadang suka buka lowongan buat teknisi, OB, atau bagian maintenance. Tapi nggak tentu sih, tergantung kebutuhan. Ya nggak apa-apa, Bang. Yang penting udah usaha nanya. Kalau ada lowongan kerja, kabarin aja, Bang. Iya, Wan. Besok aku coba tanyain dulu deh ke bagian HRD-nya. Kalau kebetulan ada lowongan, aku langsung kabarin kamu. Makasih banget ya, Bang. Semoga aja di tempat Abang lagi buka lowongan kerja. Iya. Tapi aku nggak janji loh, Wan. Aku cuma bisa bantu nanya doang. Masalah diterima atau enggaknya, ya nanti tergantung HRD-nya. Iya, Bang, aku ngerti kok. Sekali lagi makasih ya, Bang, udah mau bantuin. Santai aja, Wan. Namanya juga temen. Masa iya nggak dibantu? Ya semoga aja kamu ada rezekinya di sini. Amin. Semoga rezeki Bang Jamal juga dilancarin. Selamat sore, Bu Rita. Sore juga Pak Jamal. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana? Kelihatannya kok sibuk terus belakangan ini. Iya, lagi banyak urusan administrasi pegawai dan ngurus laporan ke kantor pusat. Tapi ya begitulah, dinikmati saja kerjanya. Mantap, Bu. Semangat terus ya. Oh ya, Bu. Saya sebenarnya mau nanya sedikit, boleh? Boleh dong. Ada apa Pak Jamal? Begini, Bu. Saya punya temen namanya Wawan. Dia sekarang lagi cari kerjaan. Cuma dia lulusan SMK. Orangnya sih rajin dan sopan. Ya, siapa tahu di apartemen ini lagi ada lowongan kerja. Kebetulan banget Pak Jamal. Baru kemarin ada salah satu office boy kita yang resign mendadak. Jadi sekarang kita memang kekurangan tenaga di bagian kebersihan dan operasional harian. Wah, serius, Bu? Pas banget berarti. Teman saya itu juga nggak pilih-pilih kerjaan kok, Bu. Asal halal dan jelas. Dia siap kerja keras kok. Saya yakin dia cocok jadi OB di sini. Bagus kan kalau gitu. Kita memang butuh orang yang niat kerja, bisa cepat adaptasi dan punya etika. Kalau lulusan SMK sih nggak masalah. Yang penting punya semangat kerja. Terus, Bu, apa saya suruh dia kirim lamaran hari ini juga? Ya, suruh aja secepatnya. Kalau bisa hari ini atau besok sudah masukin lamaran ke bagian HRD. Nanti saya sendiri yang proses. Kalau cocok, kita langsung jadwalkan wawancara. Siapa tahu minggu depan dia sudah bisa mulai kerja. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu. Nanti saya kabarin orangnya, Bu. Semoga ini rezekinya teman saya. Jangan lupa bilangin juga ya, lamarannya lengkap. Sertakan fotokopi jasa, KTP, dan surat lamaran kerja. Kalau sebelumnya punya pengalaman kerja, tulis juga di CV-nya. Siap, Bu. Nanti saya sampaikan juga ke orangnya. Makasih banyak, Bu Rita, sudah dikasih kesempatan. Sama-sama Pak Jamal. Kalau gitu, saya permisi dulu, Bu. Iya Pak Jamal. Di lain hari, setelah bekerja seharian, Wawan pergi ke tongkrongan dan bertemu dengan Bang Jamal. Wan, sini Wan. Gimana Bang Jamal? Ada apa? Ini, aku baru dapat kabar dari Bu Rita, HRD di apartemen tempatku kerja. Katanya sekarang lagi butuh office boy. Soalnya kemarin ada yang resign mendadak. Serius Bang? Wah, alhamdulillah banget. Jadi ada lowongan ya? Iya, makanya ini aku langsung kabarin kamu.
Kan kemarin kamu sendiri yang bilang pengen cari kerjaan lain. Nah, ini kesempatan bagus, Wan. Iya bang, sumpah aku senang banget dengar kabar ini. Emang Bang Jamal terbaik deh, udah mau bantuin. Iya, sama-sama. Tapi sekarang gini, kamu harus gercep ya. Bikin surat lamaran kerja hari ini juga kalau bisa. Terus siapin semua berkas-berkasnya. Oke bang, emang harus nyiapin apa aja ya? Siapin aja ijazah terakhirmu, minimal fotokopinya lah. Terus KTP, pas foto ukuran 3x4 beberapa lembar, CV juga, jangan lupa, sama surat lamaran kerja yang rapi. Iya bang, nanti aku ke tempat fotokopian buat nyiapin semuanya. Alamat lamarannya langsung ke kantor apartemen atau gimana bang? Langsung aja ke kantor manajemen apartemen. Nanti kalau udah siap semua, kabarin akuan. Tapi jangan lupa, pas ngelamar kerja nanti, jaga penampilan juga. Siap bang, makasih banyak udah dibantuin. Oh iya, ngomong-ngomong soal itu, aku harus pakai baju apa ya bang kalau mau ngelamar kerja di sana? Ya, pakai pakaian yang sopan aja, kayak biasanya orang-orang lamar kerja, kemeja, celana bahan, sepatu pantofel kalau ada, yang penting rapi dan bersih. Oke, aku ada kok, kemeja putih sama celana kain, sepatu juga ada. Mending aku setrika dari sekarang deh. Bagus, siapin aja semuanya dari sekarang, biar besok kamu udah tinggal berangkat. Jangan lupa bawa map juga buat naruh semua berkasmu, biar kelihatan rapi. Oke, siap bang, semuanya bakal aku taruh di map kok. Lah terus, kamu udah ngomong sama Pak Aril kalau mau pindah kerja? Belum sih bang, palingan habis ini aku ke rumah Pak Aril dulu buat izin resign. Gak enak juga kalau tiba-tiba keluar tanpa ada omongan. Pak Aril, maaf ganggu waktunya sebentar. Saya mau ngobrol soal pekerjaan, Pak. Oh iya Wan, ada masalah apa emangnya di kerjaan? Jadi begini, Pak. Sebenarnya saya nggak ada masalah apapun di kerjaan, baik ke temen ataupun ke customer. Cuma saya mau ngomong jujur, Pak. Di sini saya mau minta izin buat resign dari kerjaan ini, Pak. Loh, kok mendadak banget? Emang kenapa Wan? Ada yang bikin nggak betah kerja di sini? Enggak, Pak. Bukan karena nggak betah. Justru saya bersyukur banget udah dikasih kesempatan kerja di sini. Lingkungannya juga enak, teman-temannya baik. Tapi kenapa Wan? Coba jelasin pelan-pelan. Tapi saya dapat tawaran kerja di tempat lain, Pak. Saya juga sudah memikirkan hal ini sebelum membuat keputusan untuk resign. Dan akhirnya saya merasa ini kesempatan yang harus saya ambil, Pak. Begitu ya. Di mana tempatnya? Dan kerja apa? Di sebuah apartemen, Pak. Saya ditawari kerja sebagai staff cleaning service atau OB. Saya bisa ngerti sih kalau kamu mau berkembang. Tapi kamu tahu kan, kamu di sini itu udah lumayan mahir ngerjain job. Dan pelanggan juga udah mulai kenal sama kamu. Sayang sebenarnya kalau kamu berhenti sekarang. Iya Pak, saya juga berat ninggalin kerjaan ini. Tapi saya juga harus mikirin masa depan saya. Saya ingin nyoba sesuatu yang mungkin bisa jadi jalan buat saya bantu keluarga juga. Kamu udah mikir matang-matang soal ini? Udah Pak, saya pikirin sejak beberapa hari yang lalu. Saya juga nggak mau ninggalin kerjaan ini begitu aja. Makanya saya datang baik-baik ke Bapak buat pamit langsung. Kalau Bapak butuh, saya siap bantu ngelatih pengganti saya dulu sebelum benar-benar keluar. Ya udah deh, kalau memang itu pilihan kamu. Saya sebenarnya juga agak sedih kalau kamu harus pergi. Tapi saya nggak mau menghalangi rezeki orang. Saya cuma bisa doain semoga kerjaan barumu lancar dan kamu bisa sukses di tempat baru. Amin. Terima kasih banyak Pak Aril. Saya juga makasih udah dikasih kepercayaan kerja di sini. Dan saya nggak akan lupakan kebaikan Bapak. Jangan lupa, kalau ada apa-apa kabari ya. Dan kalau suatu saat kamu butuh tempat lagi, pintu saya selalu terbuka buat kamu. Insya Allah Pak, terima kasih banyak ya Pak Aril. Mungkin itu aja Pak yang mau saya omongin. Sama-sama Wan, semoga jalan kamu ke depannya selalu dimudahkan. Amin. Assalamualaikum Bang Jamal. Waalaikumsalam. Ada apa Wan? Ini, aku mau ngabarin Bang, semua berkasnya udah siap. Surat lamaran, fotokopi ijazah, KTP, pas foto, sama CV-nya juga udah lengkap semua.
Wah, mantap. Cepet juga kamu nyiapinnya, Wan. Iya bang, saya buru-buru biar nggak kelamaan. Siapa tahu rezeki saya di sana. Amin. Gini aja, Wan. Besok bareng sama aku aja, Wan, ke kantor. Kebetulan aku besok masuk kerja pagi. Nanti sekalian aja aku anterin kamu masukin lamarannya ke HRD. Siap bang, jam berapa kita ketemu? Aku masuk jam 8 pagi, Wan. Jadi ketemuan di depan apartemen jam setengah 8 aja, biar nggak buru-buru. Oke, siap bang. Nanti aku datang jam setengah 8 bang. Makasih banyak ya Bang Jamal, udah bantu nyariin kerja. Tenang aja, Wan. Semoga aja kamu bisa langsung interview. Iya bang, makasih banget. Sampai ketemu besok bang. Oke, sampai besok, Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, denger-denger kamu beneran mau resign ya dari bengkel jok motor ini? Iya Ceng, serius. Bahkan tadi sore aku udah bilang langsung sama Pak Aril kalau aku mau resign. Waduh, cepet juga ya. Terus habis ini kamu mau kemana? Mau kerja apaan? Aku mau pindah kerja Ceng, masih di Jakarta juga sih, nggak jauh-jauh. Kemarin aku dapet tawaran kerja dari Bang Jamal, dia satpam di apartemen. Terus dia nawarin aku kerja jadi OB di sana. Oh gitu, jadi kamu dapat kerjaan dari Bang Jamal ya? Wah, enak juga dong kerja di apartemen. Pasti tempatnya adem, nggak panas-panasan kayak di bengkel. Iya Ceng, itu salah satu alasanku juga buat pindah Ceng. Aku pengen coba suasana kerja yang beda aja. Lagian kerja OB juga insya Allah lebih ringan daripada ngerjain jok motor terus tiap hari. Ya udah deh, semoga lancar ya Wan. Aku doain kamu betah di tempat kerja yang baru. Amin, makasih banyak ya Ceng. Nanti kalau aku udah mulai kerja, aku kabarin deh. Selamat pagi, Mas Wawan. Terima kasih sudah datang tepat waktu ya. Pagi juga Bu. Iya sama-sama. Terima kasih juga sudah kasih kesempatan saya buat interview hari ini. Baik, kita mulai saja ya. Bisa perkenalkan diri dulu secara singkat, nama lengkap, usia, dan pengalaman kerja sebelumnya. Baik Bu, nama saya Wawan Setiawan, usia saya 20 tahun. Saya lulusan SMK jurusan Teknik Otomotif. Sebelumnya saya kerja sebagai tukang servis jok motor di bengkel di daerah Jakarta Selatan, kurang lebih selama 4 bulan. Oke, lalu kenapa Mas Wawan ingin pindah kerja ke posisi office boy? Saya ingin cari pengalaman kerja baru, Bu. Selama ini pekerjaan saya lebih ke teknis, Bu. Tapi saya merasa perlu mencoba hal baru yang bisa lebih berkembang dalam lingkungan yang teratur seperti apartemen ini, Bu. Saya juga ingin punya pekerjaan yang jam kerjanya lebih stabil dan ekonominya lebih baik, Bu. Oh gitu. Terus apa yang Mas Wawan ketahui tentang tugas-tugas seorang office boy? Setahu saya, tugas office boy itu membantu kebersihan area kantor, menyajikan minuman untuk staf atau tamu, mengantar dokumen, menata perlengkapan kerja seperti ATK, dan memastikan ruangan tetap rapi. Saya juga siap kalau dibutuhkan membantu tugas-tugas lain sesuai arahan, Bu. Bagus, di sini tugas utama office boy selain kebersihan ruangan adalah membantu bagian operasional apartemen jika dibutuhkan, seperti menyiapkan ruangan untuk rapat, bantu staff maintenance jika ada kendala ringan, dan jaga ketertiban area umum. Kira-kira Mas Wawan siap dengan tugas seperti itu? Siap Bu, saya terbiasa kerja lapangan, jadi untuk fisik insya Allah kuat. Saya juga bisa cepat belajar Bu, kalau ada tugas tambahan. Kalau soal kedisiplinan dan tanggung jawab, bagaimana Mas Wawan menilai diri sendiri? Menurut saya ini orangnya disiplin Bu. Di tempat kerja sebelumnya saya jarang absen dan selalu datang sebelum jam mulai kerja. Saya juga selalu jaga kepercayaan dari atasan Bu. Bagus. Nah, soal kerja sama tim, bagaimana kalau harus kerja bareng dengan staf lain? Saya nggak ada masalah Bu. Apabila kerja bareng siapapun, saya biasanya cepat akrab dan lebih senang kerja rame-rame karena bisa saling bantu. Tapi kalau kerja sendiri juga saya siap dan tetap bertanggung jawab. Apakah Mas Wawan ada kendala dalam berkomunikasi? Misal kalau harus menghadapi penghuni apartemen? Insya Allah nggak ada kendala Bu dalam komunikasi. Saya akan usahakan selalu jaga sikap dan sopan santun, apalagi di lingkungan apartemen. Oke, saya senang dengan cara Mas Wawan menjawab pertanyaan tadi. Terus satu lagi, kalau diterima, kapan Mas Wawan bisa mulai kerja? Kalau seumpama diterima, saya bisa mulai kerja besok Bu. Soalnya saya memang sudah resmi resign dari tempat kerja sebelumnya.
Baik, setelah mendengar jawaban dari Mas Wawan, kami merasa cocok kalau Mas Wawan ini menempati posisi sebagai office boy di sini. Jadi kami putuskan Mas Wawan diterima kerja dan bisa mulai besok pagi pukul jam 8 ya. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu, atas kepercayaannya. Saya siap kerja sebaik mungkin. Selamat ya Mas Wawan, besok pagi silahkan langsung ke pos satpam, nanti satpam akan mengarahkan ke ruang HRD lagi untuk pengisian berkas dan penjelasan kerja. Apa Mas Wawan sudah mengerti? Mengerti, Bu. Besok saya akan datang jam 8 pagi. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sama-sama, sampai besok ya Mas Wawan, selamat bergabung di dalam tim kami. Wan, gimana? Udah kelar interviewnya? Aku dari tadi nungguin nih, penasaran banget. Alhamdulillah, Bang. Udah kelar. Barusan aja keluar dari ruangan HRD. Terus, hasilnya gimana? Lancar nggak? Waktu ditanya-tanyain, HRD-nya bawel ya? Lancar banget, Bang. Awalnya sih sempat grogi juga, tapi ternyata Bu HRD-nya baik banget. Pertanyaannya juga nggak terlalu susah. Lebih banyak nanya soal pengalaman kerja, alasan ngelamar di sini, sama kesiapan kerja full time. Wah, mantap. Terus, udah dikasih tahu belum? Diterima atau enggaknya? Alhamdulillah diterima, Bang. Aku resmi kerja di sini mulai besok, Bang. Wah, selamat ya Wan. Aku seneng banget dengar kabar ini. Akhirnya kamu gabung juga kerja di sini. Ya, semoga aja kamu betah lah kerja di sini, Wan. Makasih banyak ya, Bang. Kalau bukan karena Bang Jamal yang ngabarin ada lowongan, mungkin aku masih kerja di bengkel jok motor itu. Iya, aku cuma bantu info doang, Wan. Sisanya kan usaha kamu sendiri yang nentuin. Aku lihat kamu serius dari awal. Berkas disiapin cepat. Interview juga niat. Itu mungkin yang bikin kamu keterima. Bang Jamal, aku mau nanya sesuatu, Bang. Iya, Wan. Mau nanya apaan? Aku lagi kepikiran nih, Bang. Soalnya sekarang aku masih nebeng tidur di tempat kosan temanku yang lama. Agak jauh juga sih dari sini. Nah, aku pengen nyari tempat kos yang deket sama apartemen ini, biar nggak telat masuk kerja dan nggak capek juga di jalan. Oh gitu. Ya baguslah. Kalau bisa cari yang deket. Kalau jauh mah, tiap hari bisa tekor di ongkos sama tenaga. Nah, itu dia, Bang. Makanya aku pengen minta saran dari Abang. Siapa tahu Bang Jamal tahu kos-kosan yang deket dan murah di sini. Kalau dari pengalamanku sih, Wan, di seberang apartemen ini ada tuh deretan kos-kosan. Cuma nyebrang aja dari gerbang depan, jalannya tinggal belok kiri. Udah deh nyampe. Palingan 5 menitan dari sini. Deket banget dong, Bang. Cuma 5 menitan. Aku mau, Bang, kos di situ. Kosnya rame nggak, Bang? Terus aman nggak? Rame, Wan. Banyak juga anak-anak kerja yang ngekos di situ. Ada yang kerja di apartemen ini juga. Lingkungannya lumayan bersih sih menurutku. Warganya juga baik-baik. Kalau masalah keamanan, ya aman-aman aja selama ini. Wah, cocok banget, Bang. Harganya kira-kira berapa ya, Bang? Harganya sih bervariasi, Wan. Tapi rata-rata sekitar 700 sampai 800 ribu per bulan. Dan itu udah termasuk listrik sama air. Kalau mau yang lebih murah, ada sih. Harganya 500 ribu. Tapi kamar mandinya di luar dan ruangannya agak sempit. Nggak apa-apa sih, Bang. Yang penting deket dulu aja. Biar pagi-pagi nggak buru-buru banget lah pas mau masuk kerja. Ya udah, ini aku WA aja ke kamu alamat kosannya. Nanti kamu cari sendiri ya. Oke, siap, Bang. Selamat pagi Mas, Mas baru ya kerja di sini? Iya, Bu, selamat pagi juga. Saya baru mulai kerja hari ini, Bu. Oh, pantesan. Saya belum pernah lihat sebelumnya. Mas kerja jadi office boy ya? Iya, Bu, betul. Saya bagian bersih-bersih area umum di apartemen ini. Asalnya dari mana, Mas? Saya dari Ciamis, Bu. Ya, baru beberapa bulan tinggal di Jakarta. Sebelumnya sih udah kerja, cuma sekarang saya pindah ke sini, Bu. Dan ini hari pertama saya mulai kerja di sini. Ciamis, jauh juga ya. Berarti Mas merantau ke Jakarta untuk kerja? Iya, Bu. Sebelumnya kerja di mana, Mas? Sebelumnya saya kerja di tempat servis jok motor, Bu. Tapi saya memutuskan untuk pindah kerja ke sini karena ada tawaran dari temen. Oh, begitu. Semangat ya, Mas. Semoga betah kerja di sini. Ini saya bawa camilan dari warung tadi buat Masnya. Soalnya saya tadi sekalian belanja banyak, Mas. Wah, makasih banyak ya, Bu. Saya jadi nggak enak. Nggak usah sungkan-sungkan. Saya juga senang bisa ngobrol sama penghuni apartemen sini. Soalnya di sini saya tinggal sendiri, Mas. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Semoga rezeki Ibu makin lancar.
Iya mas, tapi saya boleh nggak minta nomor teleponnya mas? Nomor telepon saya, Bu. Kalau boleh tahu buat apa ya, Bu? Ya bukan maksud untuk aneh-aneh mas. Seperti yang saya bilang tadi, saya di apartemen ini tinggal sendirian. Anak-anak saya udah pada berkeluarga dan tinggal di Tangerang. Kadang kalau saya butuh bantuan kecil, kayak bantu angkat barang atau nitip sesuatu, kan bisa hubungi Mas Wawan gitu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, nggak apa-apa sih. Ini nomor saya, Bu. Kalau saya lagi masuk kerja, saya akan bantu, Bu. Makasih ya mas, Mas Wawan baik banget. Semoga kerjanya lancar terus. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Kalau butuh apa-apa, telepon aja ke saya, Bu. Iya mas, ya udah silakan dilanjutin kerjanya mas. Saya mau ke kamar dulu, mau nyiapin sarapan. Iya, Bu. Alhamdulillah, rezeki anak soleh baru pertama kali kerja udah dapet camilan makanan. Ternyata penghuni apartemen ini baik-baik ya. Loh, ibu-ibu tadi kemana? Perasaan cepet banget jalannya, padahal udah tua loh. Apa mungkin udah masuk ke kamarnya ya? Ah, ya udahlah, yang penting aku dapat makanan gratis hari ini. Wan, habis dari mana? Kelihatannya capek banget. Baru aja kelar ngepel lantai 5, Bang. Lantainya panjang juga ternyata. Lumayan bikin pegel. Ya biasa itu, kerjaan OB mah. Itu apaan, Wan, yang kamu bawa? Makanan? Oh, ini. Iya, Bang. Dapat rezeki nih. Tadi pas lagi ngepel lorong, ada ibu-ibu yang nyamperin, terus ngasih makanan ini. Katanya buat camilan nanti pas jaga. Wah, enak banget dong. Penghuni lantai 5 ya? Siapa tuh? Ya, penghuni lantai 5, Bang. Tapi aku lupa namanya siapa, Bang. Soalnya buru-buru juga. Beliau udah gak tua, ramah banget, orangnya juga supel gitu. Ibu-ibu, jangan-jangan Bu Wati. Soalnya tadi aku lihat dia pulang bawa belanjaan banyak banget, naik ke atas sambil nenteng beberapa kantong plastik. Kasihan juga ngeliatnya sendirian. Mungkin iya, Bang. Tadi juga ibu-ibu itu sempat cerita kalau baru aja dari pasar, tapi aku kurang nyimak sih. Itu sih pasti Bu Wati. Beliau emang gituan, perhatian sama petugas-petugas kayak kita. Kadang kalau aku lagi jaga malam, suka dibawain teh manis sama makanan juga. Wah, baik banget dong, Bang. Beruntung banget ada penghuni kayak beliau. Iya, Wan. Bu Wati emang udah lama tinggal di sini. Orangnya ramah dan kalau ngomong tuh sopan banget. Oh ya, Bang. Beliau tadi minta nomor teleponku juga sih. Buat apaan, Wan? Beliau minta nomor teleponmu. Katanya sih buat minta bantuan kalau ada barang yang mau dibawain. Soalnya kasihan juga udah tua harus naik turun ambil barang. Oh alah, kirain buat apaan? Ya udah, Bang, ini makanannya kita makan bareng-bareng. Lumayan kan bisa nemenin nyemil pas jaga. Sejak saat itu, Wawan pun sering dimintai tolong oleh Bu Wati untuk membeli makanan ataupun kebutuhan lainnya. Akhirnya bisa santai-santai di kosan. Seminggu kerja di apartemen, rasanya capek banget. Aku kirain orang-orang di kota, apalagi yang tinggal di apartemen, orangnya cuek-cuek dan masa bodoh. Ternyata malah sebaliknya. Orangnya baik-baik dan ramah, pegawainya juga asik-asik. Bersyukur banget sih bisa kerja di situ. Ya meskipun capek juga, naik turun lantai, ngepel, nyapu, kadang juga jagain lobi. Tapi setidaknya kerja jadi OB lebih baik lah daripada gaji di kerjaan sebelumnya. Apalagi orang-orang di tempat kerja juga pada asik-asik. Jadi kerjaan terasa nggak terlalu berat. Ya semoga aja kerja di sini lancar terus, nggak ada masalah. Aku cuma pengen betah aja kerja di sini. Asal cukup buat hidup, bisa bantu orang tua di kampung, dan bisa nabung dikit-dikit udah cukup bagiku. Halo Mas Wawan lagi di mana? Iya, halo Bu. Ini saya lagi di kosan, Bu. Hari ini saya libur. Emang kenapa ya, Bu? Maaf ya Mas Wawan, Ibu nggak tahu kalau kamu lagi libur. Sebenarnya Ibu mau minta tolong buat beliin bahan makanan sama beliin gas sekalian Mas. Soalnya tadi Ibu mau masak, ternyata gasnya udah habis. Oh gitu, nggak apa-apa kok Bu, biar saya yang beliin. Beneran nggak apa-apa nih Mas, kan Mas Wawan lagi libur. Nggak apa-apa Bu, lagian kosan saya juga deket sama apartemen ini. Aduh, makasih banyak ya Mas. Ibu cuma butuh sayur sama minyak, terus nanti pasangin juga ya Mas gasnya. Ibu kalau masang sendiri tuh suka kesusahan. Siap Bu, nanti saya beli ke pasar dekat apartemen dulu ya Bu. Gasnya ukuran 3 kilo kan? Iya Mas, yang hijau itu warnanya. Sekali lagi makasih banyak ya Mas Wawan. Ibu juga minta maaf udah ganggu waktu libur kamu. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya malah senang bisa bantu Ibu.
Wawan, mau kemana Wan? Bukannya hari ini kamu libur ya Wan? Iya bener bang, hari ini aku memang libur, tapi ini tadi dimintain tolong sama Bu Ati buat beliin beberapa barang belanjaan, sekalian bawa tabung gas juga. Oh gitu toh, kirain kamu dipanggil masuk kerja mendadak, tapi kok kamu mau sih? Padahal kan bisa aja nolak, namanya juga hari libur. Iya sih, sebenarnya bisa aja nolak, tapi aku kasihan sama Bu Ati bang, udah tua. Tadi pagi beliau nelpon, katanya bingung mau keluar sendiri. Baik banget kamu Wan, sekarang jarang loh yang masih peduli gitu, apalagi sama orang tua. Bu Ati pasti seneng banget kamu bantuin. Ya semampunya aja bang, lagian nggak berat juga sih belanjaannya, cuma sayur, minyak sama gas LPG. Kasihan juga kalau beliau harus bawa-bawa sendiri. Salut Wan, bener-bener niat bantu. Tapi habis ini kamu langsung pulang kan? Iya bang, habis nganter ke unitnya Bu Ati, aku langsung balik ke kosan, mau lanjut tidur siang. Sip, butuh bantuan nggak? Enggak bang, makasih banyak, aku masih bisa bawa sendiri kok. Oh ya udah, kalau gitu hati-hati bawanya Wan. Oke siap bang. Permisi Bu Ati, ini saya Wawan, pesanan belanjanya sudah saya bawakan. Oh iya Mas Wawan, masuk aja, pintunya nggak dikunci kok. Wah, terima kasih banyak ya Mas Wawan. Padahal hari ini Mas Wawan libur, tapi masih mau nganterin belanjaan saya. Saya jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa kok Bu, saya juga kasihan lihat Ibu harus naik turun sendiri. Lagian Bu Ati juga sudah baik banget sama saya sejak pertama kerja di sini. Oh ya, ini belanjaannya sudah lengkap semua atau belum Mas? Iya Bu, tadi saya cek satu persatu sebelum naik, sama saya bawakan gas juga sesuai pesanan Ibu. Oh ya Mas Wawan, kalau boleh Ibu minta tolong lagi dong. Besok pas Mas Wawan masuk kerja, bisa anterin saya ke rumah sakit nggak? Oh, tentu bisa Bu, insya Allah saya bantu. Tapi kalau boleh tahu, Ibu sakit apa ya? Kok harus sering bolak-balik ke rumah sakit? Begini Mas, saya ini sudah lama sakit komplikasi, ada jantung, gula, ginjal juga. Jadi memang harus rutin kontrol dan ambil obat. Kadang suka capek juga bolak-balik sendiri ke rumah sakit, tapi ya namanya juga usaha buat sehat. Ya ampun, saya baru tahu Bu. Maaf ya Bu, selama ini saya nggak tahu kondisi Ibu. Semoga Ibu selalu diberi kekuatan dan cepat sehat kembali ya Bu. Iya, makasih Mas Wawan. Kehadiran Mas Wawan di apartemen ini sangat membantu saya banget. Saya cuma berusaha yang terbaik kok Bu. Besok Ibu kabari aja. Kalau mau dianterin ke rumah sakit, saya siap bantu nganterin kapanpun kalau perlu Bu. Iya Mas, semoga Mas Wawan selalu dimudahkan rezekinya dan dilindungi setiap langkahnya. Amin. Terima kasih doanya ya Bu. Iya Mas, ini saya ada sedikit rezeki buat Mas Wawan. Nggak usah Bu. Nggak usah repot-repot. Saya ikhlas kok bantu Ibu. Udah ambil aja Mas, anggap aja ini uang tip buat Mas Wawan. Ya udah deh, makasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya pamit dulu. Nanti kalau butuh bantuan apa-apa lagi, tinggal telepon saya aja Bu. Iya Mas. Keesokan harinya, Wawan pun mengantarkan Bu Ati ke rumah sakit untuk proses pengobatan penyakit yang diderita oleh Bu Ati. Singkat cerita, selesai dari rumah sakit, Wawan dan Bu Ati kembali ke apartemen. Wan, barusan aku lihat kamu turun dari mobil bareng Bu Ati. Kamu habis dari mana emangnya? Iya bang, barusan aku nganterin Bu Ati dari rumah sakit. Tadi pagi dia minta tolong, katanya hari ini jadwal dia kontrol. Hah? Rumah sakit? Emang Bu Ati kenapa Wan? Beliau itu ternyata punya komplikasi bang. Ada gangguan sama jantungnya dan gula. Jadi tadi periksa ke spesialis, tapi beliau jarang cerita sama orang lain. Astagfirullah, pantesan dari kemarin kelihatannya lemas banget. Aku kira cuma masuk angin. Iya bang, katanya dia udah ngerasain penyakitnya sejak lama, tapi nggak enak minta tolong ke siapa-siapa. Apalagi dia bilang anak-anaknya juga lagi sibuk semua di luar kota. Wah, kasihan juga ya Bu Ati. Tapi ya kalau soal penyakit begitu, harus ada yang nemenin. Untung kamu mau bantuin, Wan. Iya bang, aku juga nggak tega. Kemarin waktu aku nganterin barang belanjaannya ke kamarnya, dia cerita, terus minta tolong buat anterin ke rumah sakit. Aku bilang aja, nanti pas aku masuk kerja, aku anterin. Kebetulan tadi ada waktu kosong, jadi aku ajak ke rumah sakit sekalian. Lah terus kamu nggak capek, Wan? Warawiri kayak gitu? Capek sih capek bang, tapi ngelihat Bu Ati sendirian, kok kayak nggak tega gitu. Di mobil juga dia sempat cerita banyak, katanya sekarang minum obat sampai 6 macam sehari. Berat juga ya, aku pikir selama ini Bu Ati sehat-sehat aja. Soalnya pas ketemu di lobi juga masih sempat senyum-senyum. Kayaknya Bu
Wati tuh tipe orang yang nggak mau nyusahin orang lain bang, tapi kadang justru itu yang bikin khawatir. Kalau nggak ada yang perhatiin, bisa bahaya. Bener banget Wan, untung masih ada kamu. Iya, aku cuma bantu semampuku sih bang. Oh iya, mau nitip kopi nggak bang? Aku mau ke pantry bang, mau ngopi dulu. Iya Wan, nitip, pagi ini aku belum ngopi sama sekali. Ya udah kalau gitu, aku buatin kopi sekalian ya bang. Iya Wan, tapi jangan manis-manis ya kopinya. Oke siap. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Wawan dan Bang Reno sedang duduk di balik meja resepsionis. Suasananya begitu sepi, hanya ada suara angin dari luar. Bang, enak juga ya jaga malam, sepi, adem, bisa nyantai lagi. Enak dari mana? Mata ngantuk, perut lapar, hawa dingin gini Wan. Iya sih, tapi bagiku seru aja sih bang. Beda suasananya, nggak kayak pas siang hari. Malam mas, ini saya bawain sedikit makanan buat nemenin kalian jaga malam. Wah, terima kasih banyak bu. Ini apa ya bu? Ubi-ubian mas, saya kukus tadi sore. Maaf ya cuma seadanya. Nggak apa-apa bu, saya malah senang dikasih beginian. Oh ya, Bu Wati sehat-sehat aja kan? Saat itu, Bu Wati hanya diam tanpa menjawab apapun. Ia kemudian berbalik dan berjalan ke arah lift. Dikasih makanan apa Wan? Ubi-ubian bang, kayaknya ada ubi ungu sama talas. Ya elah, makanan kebun dikasih ke kita. Yang ada perutku malah kembung ntar. Aduh bang, bukannya bersyukur malah ngeluh mulu. Masih mending dikasih makanan daripada nggak ada makanan sama sekali. Tapi masa tiap jaga malam isinya ubi-ubian terus, kayak nggak ada makanan lain? Nasi kek, roti kek, gorengan kek. Ini malah kayak lagi ngaji bareng di musola. Ya terserah Bu Wati lah bang, mungkin beliau cuma bisa ngasih itu. Lagian itu juga niatnya udah baik, kita terima aja lah. Iya sih, cuma ya bosen aja Wan, makan itu mulu. Tapi bang, kamu ngerasa aneh nggak sih bang? Aneh gimana maksudnya Wan? Biasanya Bu Wati kan supel, asik diajak ngobrol, suka cerita ini itu, bahkan kadang bercanda juga. Tapi tadi aku ajak ngobrol kok malah diem aja ya, mukanya pucet lagi. Ya mungkin Bu Wati lagi nggak enak badan Wan, namanya juga orang tua, kalau badan drop dikit aja udah kelihatan banget bedanya. Mungkin gara-gara itu Bu Wati nggak mau banyak omong. Bener juga sih bang, semoga aja Bu Wati nggak kenapa-napa lah. Permisi Mas, saya mau laporan. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya tadi dari unit di lantai 5. Pas keluar unit, lorongnya itu Mas. Aduh, maaf ya, tapi baunya busuk banget kayak bau bangkai Mas. Saya kira tadi cuma sebentar, tapi pas saya balik lagi dari minimarket, masih kecium juga baunya. Bau bangkai di lorong lantai 5, tepatnya di mana ya Pak? Nggak tahu Mas, baunya tuh di sepanjang lorong lantai 5 kayaknya. Terus baunya tuh nyengat banget sampai saya nutup hidung. Baik Pak, terima kasih banyak atas laporannya. Saya akan langsung cek ke atas. Mungkin ada hewan mati atau sampah yang belum dibuang. Takutnya ada tikus mati atau apa gitu Mas. Ngeri juga kalau sampai ada sesuatu yang lebih serius. Saya mengerti atas kekhawatiran Bapak. Kalau boleh tahu, tadi Pak Asep melihat ada yang aneh nggak di sekitar situ? Misalnya pintu unit yang terbuka atau bau dari salah satu unit? Saya nggak terlalu perhatikan sih Mas, soalnya saya buru-buru masuk ke unit lagi, tapi sepertinya baunya dari arah ujung lorong Mas, tapi saya nggak bisa pastikan juga. Baik Pak, kalau begitu saya akan naik ke atas sekarang untuk periksa dulu lorongnya. Kalau memang ada yang mencurigakan, saya akan koordinasi juga dengan manajemen apartemen untuk tindakan lebih lanjut. Kalau perlu, kami akan menghubungi teknisi buat bantu pengecekan. Makasih ya Mas, saya juga tadi mau telepon ke pengelola, tapi kepikiran lebih baik lapor ke satpam dulu. Bapak udah melakukan langkah yang tepat. Terima kasih infonya. Kalau nanti Pak Asep mencium bau lagi atau menemukan hal lain yang mencurigakan, langsung kabari saya Pak atau rekan saya di pos. Siap Mas, makasih banyak ya. Saya kembali dulu ke unit. Sama-sama Pak. Wan, kamu lagi di mana? Lagi di pantry Bang, ngopi sebentar. Kenapa emangnya Bang? Tolong standby di pos ya, aku mau naik ke lantai 5. Barusan ada laporan ada bau bangkai di lorong lantai 5. Kalau nanti aku butuh bantuan, aku kabarin lagi Wan. Oke siap Bang, hati-hati.
Duh, baunya kok parah juga ternyata. Pas keluar lift aja udah kecium baunya. Tapi kok sepanjang lorong lantai 5 dari tadi nggak ada sampah atau hewan mati yang aku lihat. Apa jangan-jangan sumber baunya dari salah satu unit? Baunya kok tambah nyengat ya di sini. Kayaknya dari dalam unit ini deh baunya. Unit 508. Loh, ini kan unitnya Bu Wati. Coba aku ketok-ketok dulu deh. Barangkali ada orangnya di dalam. Permisi Bu Wati. Bu Wati, permisi. Kayaknya nggak ada orangnya, nggak ada yang nyaut soalnya. Bu Wati kemana ya? Pintunya juga dikunci. Terus gimana ini? Jalan satu-satunya ya pinjem kunci serep di orang manajemen. Nanti aja deh. Nanti juga baunya bakalan hilang. Lama banget bang di atas, jadi gimana? Udah ketemu sumber bau bangkainya bang? Ketemu sih Wan, cuma baunya itu ternyata nyengat banget di depan unit 508. Kayaknya sih dari dalam, tapi aku nggak tahu itu bau sampah atau bau tikus mati. Unit 508, serius bang? Itu kan kamarnya Bu Wati. Iya Wan, aku juga kaget pas lihat nomor pintunya, baunya itu udah kayak nempel di hidung Wan. Tapi pintunya dikunci dan nggak ada tanda-tanda orang di dalam. Soalnya udah aku panggil berkali-kali, nggak ada yang nyaut. Aduh, gimana ini? Kita harus laporan ke pihak manajemen sekarang, Bang. Takutnya penghuni apartemen yang lain malah komplain lagi ke kita. Mending kita tunggu dulu aja sampai besok, Wan. Siapa tahu Bu Hati cuma ninggalin sesuatu di dalam kamar yang bikin bau. Jadi nggak usah buru-buru lapor ke manajemen. Bau kayak gitu nggak normal, Bang. Apalagi di lorong apartemen. Harus cepat kita bersihkan. Kalau nggak, kita bisa kena semprot manajemen juga. Iya, tapi aku nggak mau asal lapor tanpa bukti yang jelas Wan. Besok pagi aku cek lagi deh, kalau baunya masih sama atau malah tambah parah, baru aku laporan ke pihak manajemen. Ya udah deh Bang, aku cuma khawatir aja Bang, kalau sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Udah, nggak usah mikir aneh-aneh Wan, santai aja kali, semuanya bakal baik-baik aja kok. Mas Reno, saya mau komplain lagi nih. Kenapa laporan saya yang kemarin belum juga ditangani? Bau bangkainya sampai sekarang masih ada loh mas. Malah kayaknya makin menyengat. Mohon maaf pak, kemarin kami sudah mencoba mencari sumber baunya pak. Dan perkiraan kuatnya memang dari arah unit 508 pak. Tapi masalahnya kami nggak bisa masuk begitu saja ke kamar orang. Karena itu sudah masuk ranah privasi pak. Lah terus gimana ini solusinya mas? Masa bau bangkainya mau dibiarin begitu aja? Kami para penghuni lantai 5 sudah nggak nyaman mas, tiap lewat lorong itu rasanya mau muntah. Saya paham pak, saya juga kalau lewat sana ikut terganggu. Tapi kami di sini ada prosedurnya pak. Kalau mau masuk unit, apalagi dalam keadaan penghuninya nggak ada atau tidak mengizinkan, kami harus dapat izin resmi dari manajemen atau minimal dari pemilik unitnya pak. Ya tapi kan ini darurat mas, kalau sampai bener ada bangkai, apalagi sampai hewan mati atau yang lebih parah, kan bisa menyebarkan penyakit. Masa harus nunggu berhari-hari lagi? Betul pak, makanya nanti saya akan langsung lapor ke pihak manajemen siang ini juga pak. Kita akan coba langsung hubungi pemilik unit 508. Kalau memang nggak ada respon, biasanya manajemen bisa buat surat izin pembukaan paksa untuk keperluan darurat seperti ini. Ya tolong dipercepat ya mas, jangan cuma laporan-laporan aja, tapi nggak ada tindakan. Saya yakin bukan cuma saya yang terganggu, semua penghuni lantai 5 pasti keberatan sama bau itu. Jadi tolong segera ditindak ya mas. Siap pak, saya akan prioritaskan. Bapak tenang saja, saya juga nggak mau masalah ini berlarut-larut, soalnya kalau bau itu sumbernya dari sesuatu yang membusuk, bisa bahaya juga kalau nggak cepat ditangani. Ya udah, saya tunggu kabar baiknya mas. Kalau bisa besok udah ada tindakan. Baik pak, nanti kalau ada perkembangan saya langsung kasih tahu pak. Tuh kan, apa aku bilang bang, pasti penghuni lantai 5 komplain lagi. Ya mau gimana lagi Wan, kan kita nggak bisa sembarangan masuk ke unit orang. Iya juga sih, agak repot kalau masalahnya kayak gini.
Permisi Pak. Ada apa Mas Reno? Kok kelihatannya serius banget? Iya Pak, saya mau melaporkan soal keluhan dari para penghuni lantai 5 Pak. Dari kemarin sampai sekarang, bau busuk yang berasal dari unit 508 masih tercium kuat di lorong Pak. Banyak yang komplain juga Pak. Mereka bilang nggak tahan kalau lewat sana. Oh, memang sudah dicek sebelumnya? Sudah Pak, sudah saya cek langsung kemarin. Baunya itu jelas berasal dari dalam unit 508. Masalahnya pintunya terkunci dari dalam, tapi waktu saya ketok-ketok nggak ada jawaban, dan sampai sekarang pemiliknya juga belum kelihatan Pak. Terus? Nah, saya mau minta izin untuk pinjam kunci cadangan unit 508 Pak. Saya mau masuk sebentar, sekedar memastikan sumbernya, dan kalau memungkinkan, saya bersihkan langsung Pak, biar baunya itu nggak menyebar ke lorong. Waduh, maaf Mas Reno, tapi itu nggak bisa. Masuk ke unit orang tanpa izin pemiliknya, itu sudah melanggar privasi. Kita bisa kena masalah kalau sampai pemiliknya lapor. Tapi Pak, kalau didiamkan terus, para penghuni lantai 5 pasti bakal komplain lagi. Bahkan tadi ada yang bilang mau lapor ke pihak pengelola kalau nggak segera ditangani. Saya paham, tapi aturannya jelas Mas. Selama kita belum dapat izin dari pemilik unit, kita nggak boleh masuk, meskipun kita punya kunci cadangannya. Kalau begitu, gimana kalau saya pakai cara lain Pak? Saya pinjem kunci unit sebelahnya aja Pak, unit 506. Kebetulan itu masih kosong kan Pak, nggak ada penghuninya. Nah, nanti dari balkon unit 506, saya bisa ngintip ke balkon 508 Pak. Ya minimal, saya bisa lihat langsung kondisi di dalamnya. Siapa tahu sumber baunya bisa ketahuan Pak. Kalau kayak gitu sih masih aman ya. Kalau kayak gitu masih aman sih. Soalnya kita nggak masuk langsung ke unit 508. Ya sudah, saya setuju dengan usulanmu. Nanti saya minta staf admin untuk ambilkan kunci cadangan unit 506. Betul Pak, kita cuma mengamati dari luar, jadi nggak ada pelanggaran privasi langsung, dan kita bisa dapat gambaran jelas. Tapi hati-hati ya, jangan sampai melakukan hal yang bisa dianggap masuk ke wilayah pribadi pemilik unit 508. Siap Pak, saya paham. Terima kasih atas izinnya. Nanti setelah saya lihat, saya langsung laporkan hasilnya Pak. Ya sudah, semoga cepat ketahuan sumbernya. Sebenarnya bau busuk ini asalnya dari mana sih? Astagfirullahaladzim, Bu Ati meninggal. Aku harus cepat-cepat lapor ini. Ada apa Mas Reno? Kok mukanya kayak panik gitu? Pak, saya harus lapor sekarang juga. Sumber bau bangkai yang selama ini tercium di lantai lorong 5 ternyata berasal dari jasad Bu Ati, Pak. Apa? Kamu yakin dengan berita ini? Jangan main-main loh. Saya nggak main-main, Pak. Tadi saya lihat dari jendela balkon. Bu Ati sudah tergeletak di lantai. Tubuhnya sudah membusuk, Pak. Ya Allah, serius ini berarti? Iya, Pak. Badannya sudah membiru. Saya nggak tahu pastinya kapan beliau meninggal. Kamu lihat ada tanda-tanda kekerasan atau bekas luka nggak? Saya nggak berani memastikan Pak, tapi posisi badannya miring dan ada bercak darah di dekat kepalanya. Entah itu dari luka atau karena proses pembusukan. Bisa jadi ini bukan kematian wajar, bisa aja ada unsur kriminal. Kita nggak bisa gegabah. Saya akan langsung hubungi pihak kepolisian aja, biar mereka yang akan menangani ini lebih lanjut. Siap Pak. Tapi sebelum polisi datang, saya minta satu hal sama kamu. Jangan sampai kabar ini bocor ke penghuni lain ya. Kalau mereka tahu sekarang, bisa bikin kepanikan, dan gosip ini akan kemana-mana. Kamu cukup bilang saja kalau pihak manajemen sedang menangani masalah bau tersebut. Paham? Paham Pak, saya akan jaga mulut. Terus, kamu juga jangan balik ke unit itu sendiri lagi. Tunggu sampai polisi datang. Kita nggak mau kalau ada barang bukti yang terganggu. Baik Pak, saya akan tunggu di lobi sambil memastikan keadaan sekitar aman. Bang Reno, tadi dari atas ya? Iya Wan, kenapa emangnya? Aku mau nanya Bang, bau busuk di lorong lantai 5 itu udah ketemu belum sumbernya? Udah Wan, udah ketemu sumbernya tadi. Sekarang pihak manajemen lagi manggil polisi. Polisi? Kenapa manggil polisi segala? Emang ada apa sebenarnya Bang? Jadi bau busuk yang seliweran di lorong lantai 5 selama ini ternyata berasal dari jasad Bu Ati Wan. Hah? Jasad?
Tak lama kemudian, polisi pun datang ke TKP dan segera mengevakuasi jasad Bu Wati. Selamat siang Pak Polisi. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan tim sudah bersedia mengevakuasi jasad salah satu penghuni apartemen kami. Kami benar-benar sangat terbantu Pak, apalagi situasinya cukup sulit dan membuat para penghuni lain resah. Sama-sama Pak, tidak perlu sungkan. Ini memang sudah menjadi tugas kami untuk menangani kejadian seperti ini. Kami paham situasinya cukup sensitif, jadi kami berusaha melakukan evakuasi secepat dan seaman mungkin. Ya, kami mengapresiasi itu Pak. Para penghuni tadinya sempat panik karena baunya sudah menyebar sejak kemarin. Untung saja pihak kepolisian cepat datang. Kami juga ingin menyampaikan Pak, bahwa setelah proses evakuasi ini, jenazah akan kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tujuannya untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Baik Pak, jadi nanti hasil otopsinya akan disampaikan ke pihak kami ya? Betul sekali. Setelah hasil otopsi keluar, kami akan segera menghubungi Bapak dan memberikan laporan resmi. Jika ada indikasi yang mencurigakan, tentu kami akan tindak lanjuti sesuai prosedur hukum. Saya mengerti Pak, terima kasih sekali lagi atas bantuan dan penjelasannya. Kami benar-benar merasa lega karena pihak kepolisian sudah mengambil alih penanganan kasus ini. Tidak perlu berterima kasih berulang kali Pak, kami hanya menjalankan kewajiban saja. Tapi kami juga mengapresiasi kerjasama pihak apartemen yang membantu kami dalam proses ini, terutama dalam memberi akses dan informasi terkait penghuni tersebut. Semoga prosesnya lancar Pak, dan mohon diberitahu kalau ada perkembangan lebih lanjut. Siapa? Kami akan kabari. Untuk saat ini, Bapak bisa tenangkan para penghuni apartemen. Baik Pak Polisi, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak. Kalau gitu, kami dan tim pamit dulu ya Pak. Wawan, kamu lagi longgarkan waktunya? Iya Pak, ada apa ya? Saya mau ngasih tugas buat kamu. Barusan polisi sudah selesai evakuasi jasad Bu Wati. Mereka sudah ambil semua barang bukti yang dibutuhkan. Tapi kondisi kamar, terutama lantainya, masih ada bercak darah. Kita nggak bisa biarin seperti itu. Apalagi nanti penghuni lain bisa lihat dan bikin heboh lagi. Saya minta kamu langsung ke sana sekarang, bawa perlengkapan pembersih lengkap. Pastikan semua bercak darah di lantai kamar dibersihkan sampai nggak ada bekasnya. Saya ngerti Pak, tapi jujur saya masih agak kaget sama kejadian tadi. Pas lihat polisi angkat jasad Bu Wati, rasanya merinding Pak, apalagi sekarang harus bersihin sisa-sisa darahnya. Saya paham Wan, nggak semua orang siap lihat hal kayak gitu, tapi ini bagian dari tanggung jawab kita. Ingat, kamar itu harus segera dibersihkan. Kalau kita biarin, bau dan kondisinya bisa makin parah. Siapa? Oh ya, kalau nanti ada tetangga atau penghuni lain yang nanya, saya jawab apa Pak? Bilang saja lagi pembersihan rutin. Jangan sebut-sebut soal darah ataupun kejadian Bu Wati. Kita nggak mau rumor makin liar. Ingat, jaga kerahasiaan penghuni. Oke, siap Pak, saya mengerti. Waduh, baunya masih nyengat banget, bercaknya juga udah mulai mengering. Ini pasti darah Bu Wati. Duh, kok jadi merinding gini ya? Kamar ini rasanya benar-benar kayak film horor deh. Saat itu, Wawan mulai mengepel bercak darah tersebut. Namun Wawan baru sadar ada sesuatu yang aneh di kamar tersebut. Itu apaan ya? Kok ada gumpalan kecil di bercak darah? Bentuknya kok kayak nggak asing. Astaga, ini kan kuping. Gila, gimana ceritanya kuping bisa ketinggalan di sini? Bukannya tadi polisi udah angkat jasadnya Bu Wati? Masa iya mereka kelewatan bagian tubuh ini? Atau jangan-jangan pas diangkat kupingnya ketarik, terus lepas sendiri gara-gara udah membusuk? Tapi bisa jadi sih. Kayaknya aku harus laporan deh, biar nanti diurus sama polisi lagi nih. Pak, saya mau lapor Pak soal kamar Bu Wati. Lapor apa lagi Wan? Bukannya jasadnya sudah dievakuasi sama polisi? Iya Pak, memang jasadnya sudah dibawa, tapi di lantai kamar itu masih ada barang yang tertinggal. Barang apa maksud kamu? Barang berharga atau barang milik almarhumah? Bukan barang biasa sih Pak sebenarnya, tapi lebih ke aneh. Aneh gimana maksudnya Wan? Jangan bikin saya makin penasaran deh, jelasin aja.
Jadi waktu saya ngepel lantai, saya lihat ada sesuatu yang nempel di lantai, bekas buatik ditemukan. Awalnya saya kira itu cuma kain atau karet, tapi pas saya perhatiin, saya kaget Pak, ternyata itu potongan kuping buatik. Kuping? Maksud kamu kuping manusia? Iya Pak, lebih tepatnya bagian kuping kanan, masih jelas bentuknya, kayaknya terlepas saat jasad buatik diangkat sama polisi. Mungkin karena kondisinya sudah rapuh akibat pembusukan Pak. Astaga, ini serius Wan? Kamu nggak salah lihat kan? Saya yakin banget Pak, saya sampai shock ngelihatnya karena nggak nyangka bisa nemu barang seperti itu. Untung saya nggak langsung ngepel bagian itu, kalau nggak mungkin udah kebuang Pak. Waduh, ini harus segera ditangani. Bagian tubuh manusia itu nggak boleh ditinggal begitu aja. Makanya saya lapor langsung ke Bapak, takutnya kalau dibiarkan malah tambah membusuk Pak. Oke, gini aja, saya akan langsung hubungi polisi. Potongan kuping itu harus disatukan lagi sama jasadnya Buati, biar nanti diurus sama tim forensik. Baik Pak, kupingnya masih di tempat semula saya temukan. Saya belum pindahkan, cuma saya tutup kain biar nggak kelihatan orang dan nggak tersentuh. Bagus, jangan ada yang menyentuh sampai polisi datang ya Wan. Kita nggak mau ada masalah sama barang bukti. Baik Pak. Terima kasih Wan, sudah cepat melapor. Kalau nggak, bisa tambah ricuh suasana di apartemen ini dengan penemuan kuping manusia. Iya Pak, saya cuma melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Wan, tadi kamu kok kelihatannya panik gitu pas turun dari lantai 5? Ada apa? Mukanya kok kayak habis ngelihat hantu. Bukan hantu Bang, ini yang aku temuin barusan bikin perutku mual. Loh, emang kamu nemuin apa Wan? Kan tadi cuma disuruh ngepel berkat darah di kamar Buati. Nah itu, pas aku ngepel lantai di kamar Buati, aku nemu sesuatu yang aneh. Warnanya itu pucat, agak kecoklatan, dan baunya nyengat banget. Pas aku perhatiin, ternyata itu kupingnya Buati. Apa? Kuping Buati? Serius kamu? Iya Bang, aku juga awalnya nggak percaya, tapi bentuknya jelas banget, lengkap sama daun telinganya. Cuma warnanya aja yang udah berubah, kayak daging busuk yang udah lama nggak diurus. Tapi kok bisa ya kupingnya ketinggalan? Kan polisi udah angkat jasadnya tadi. Nah, aku juga mikir gitu Bang. Mungkin waktu jasadnya diangkat, kupingnya itu udah lepas karena kondisinya udah membusuk parah. Bisa jadi juga lengket di lantai atau nempel sesuatu. Terus jadinya nggak ikut keangkat deh sama tubuhnya. Astagfirullah, serem banget. Terus kamu apain itu kuping? Aku nggak berani pegang Bang. Aku langsung berhenti ngepel, terus buru-buru lapor ke pihak manajemen. Mereka juga kaget banget pas aku cerita, dan katanya langsung hubungin polisi biar diurus sama mereka. Waduh, berarti polisi bakal balik lagi ke sini dong. Ya, kemungkinan besar manajemen bilang nanti polisi yang ambil kuping itu buat dilampirin di pemeriksaan. Katanya sih barang bukti kayak gitu harus tetap diamankan. Oh alah, pantas saja kamu turun kayak nggak ada tenaga. Kalau aku yang nemu, mungkin udah pingsan duluan, Wan. Percaya deh Bang, ngelihat potongan tubuh manusia secara langsung itu jauh lebih bikin merinding daripada nonton film horor. Iya, apalagi ini nyata. Dan dari orang yang kita kenal lagi. Makanya sampai sekarang pun aku masih kebayang-bayang bentuknya. Ya udah, istirahat duluan. Biar nanti kalau polisi datang, kamu bisa jelasin persis posisi nemunya di mana. Iya Bang, tapi sumpah ini pengalaman yang gak bakal aku lupain seumur hidup. Oh iya Wan, aku tadi dapat info dari polisi. Katanya Buati itu meninggalnya diperkirakan udah lebih dari 1 minggu yang lalu. Hah? Seminggu lebih? Nggak mungkin lah Bang. Kita kan terakhir ketemu beliau baru 3 hari yang lalu pas kita jaga malam bareng. Iya, aku juga langsung kepikiran hal itu. Makanya aku tadi sempat bingung mau bilang atau enggak ke kamu. Berarti yang kita lihat waktu itu siapa dong? Ya jelas Buati lah Bang. Masa bukan Buati? Malah aku sempat ngobrol sama dia. Terus dibawain singkong rebus juga. Itu real banget loh. Iya, aku tahu. Tapi kalau kata polisi, dia udah meninggal seminggu lebih. Berarti waktu kita ketemu itu bukan Buati beneran. Lah terus singkong yang kita makan malam itu singkong apaan Bang? Ya mana aku tahu Wan, singkong gaib kali Wan. Ah jangan bercanda lah Bang, aku jadi kepikiran nih. Berarti kita makan singkong dari hantu dong. Gini aja deh, daripada kita nebak-nebak, gimana kalau kita lihat rekaman CCTV aja. Jadi
Jadi kita bisa lihat siapa yang sebenarnya datang ke pos malam waktu itu. Kalau memang Bu Wati, ya berarti info polisinya ada yang janggal. Tapi kalau bukan, berarti kita harus siap menerima kenyataan kalau yang datang itu bukan manusia biasa. Gimana? Setuju nggak ngelihat CCTV? Ya udah, yuk kita ke ruang CCTV. Coba izin dulu ke Pak Bambang. Boleh nggak diputar ulang CCTV-nya? Permisi Pak Bambang, saya mau minta tolong. Bisa nggak diputerin rekaman CCTV-nya untuk 3 hari yang lalu, pas malam hari waktu saya jaga? Loh Mas Reno, ini kan rekaman CCTV apartemen, nggak semua orang bisa lihat. Tahu saya, Mas Reno nggak punya hak langsung untuk akses rekaman. Saya paham Pak, tapi ini cuma sebentar aja kok. Saya cuma mau memastikan sesuatu yang saya lihat waktu itu. Sesuatu? Maksudnya gimana? Coba jelasin dulu, soalnya prosedur di sini jelas. Yang boleh lihat rekaman biasanya manajemen atau enggak pihak berwenang. Ya intinya ada hal yang bikin saya penasaran Pak. Nggak lama kok, cuma mau lihat bagian tertentu aja. Apa ini ada hubungannya sama kematiannya Bu Wati? Enggak Pak, sama sekali nggak ada hubungannya. Saya hanya mau memastikan sesuatu yang terjadi pas saya jaga malam di 3 hari yang lalu Pak. Udah itu aja. Ya sudah, tapi gini ya Mas Reno, saya izinin kalian melihat rekaman CCTV-nya, tapi ada syaratnya. Baik Pak, emang syaratnya apa Pak? Syaratnya rekaman ini nggak boleh disebar, nggak boleh direkam ulang pakai HP, nggak boleh diunggah, apalagi dibicarakan ke sembarang orang. Mengerti? Oke siap Pak, saya mengerti. Kalau gitu, saya putar sekarang ya. Jadi, kamu mau lihat rekaman hari apa dan jam berapa? Mulai jam 11 malam Pak, 3 hari yang lalu. Kalian lihat ini deh. Itu kamu kok di rekaman ini ngomong sendiri, Wan? Serius? Kamu udah gila ya ngomong sendirian gitu, Wan? Loh, saya nggak ngomong sendirian, Pak. Malam itu saya ngobrol sama Bu Wati kok. Bu Wati? Di sini nggak ada tuh terekam Bu Wati. Lihat, yang ada cuma kamu sendirian. Lah, kamu juga, Ren. Ngapain buka lift kalau nggak ada orang? Nggak masuk akal. Saya juga mau jelasin. Waktu itu, saya buka pintu lift buat Bu Wati yang mau ke lantai 5. Dan saya ngeliat jelas kok, Bu Wati masuk ke dalam lift. Jadi nggak mungkin juga aku mainan buka tutup lift, Pak. Kalian berdua ini lagi main-main atau gimana sih? Enggak, Pak. Saya serius. Waktu itu, sekitar jam 1:30 malam, saya lagi duduk di pos sama Bang Reno. Tiba-tiba, Bu Wati datang bawa makanan. Dia bilang, ini buat kalian yang jaga malam, biar nggak ngantuk. Betul kata Wawan, Pak. Ya kalau memang di rekaman nggak ada, berarti ada yang aneh, Pak. Aneh? Aneh apanya? Yang jelas nggak masuk akal lah. Kalau kalian memang ketemu sama Bu Wati, harusnya kameranya nangkep dong. CCTV ini 24 jam loh nyalanya, nggak pernah mati. Gimana ceritanya? Kalian bisa lihat orang, sementara di kamera nggak kelihatan. Apa jangan-jangan yang kita temui malam itu bukan Bu Wati ya? Maksud kamu, Wan? Mungkin itu arwahnya Bu Wati, Pak. Soalnya aku baru ingat waktu itu wajah Bu Wati itu pucat banget, nggak kayak biasanya. Matanya sayu dan cara bicaranya pelan. Arwah, jangan ngawur Awan. Tapi kalau dipikir-pikir, seminggu sebelum itu Bu Wati udah nggak kelihatan sama sekali di apartemen. Dan kalau memang benar dia udah meninggal beberapa hari sebelumnya, berarti malam itu kita berdua ngobrol sama orang yang udah nggak ada dong. Dan lift yang kamu bukain, mungkin itu seakan-akan ada orangnya. Padahal ya cuma kita yang ngeliat. Saya nggak tahu kalian berdua lagi ngibul atau enggak. Tapi kalau bener, ini berarti CCTV nggak bisa nangkep makhluk yang nggak kasat mata. Sejak kejadian itu, para penghuni apartemen lantai 5 mulai mendapatkan gangguan ketika malam hari. Siapa sih malam-malam gini ketok-ketok pintu? Ganggu orang lagi nyantai aja. Nggak ada siapa-siapa. Tuh, iseng banget dah. Kayak kurang kerjaan aja. Ngetok-ngetok pintu orang. Awas aja ya kalau sampai ketemu. Mas Reno, saya mau komplain. Ini udah beberapa malam, pintu saya kok diketok-ketok terus. Dan di lorong lantai 5, suka kedengeran kayak orang lari-lari. Saya jadi nggak bisa istirahat dengan tenang, Mas.
Pintu diketok-ketok malam-malam. Kira-kira jam berapa biasanya, Mbak? Iya, kira-kira jam 11 malam, kadang hampir tengah malam. Saya pikir pertama kali cuma kebetulan, tapi ini tiap malam Mas, saya malah jadi takut mau buka pintu. Apa ini ada hubungannya ya sama Bu Ati? Saya kok baru dengar laporan seperti ini. Selama ini saya nggak lihat deh ada orang aneh keluyuran malam-malam di lantai 5. Saya ini jadi nggak tenang Mas, apalagi kemarin-kemarin udah ada kejadian yang bikin resah di lantai itu. Dan sekarang pintu diketok-ketok sama suara orang lari, kan bikin tambah parno. Saya paham, Mbak. Tenang aja. Mungkin itu cuma ulah penghuni baru yang belum ngerti aturan di sini. Kadang orang baru nggak sadar kalau suaranya kedengeran sampai ke unit lain. Nanti saya tegur, Mbak. Iya Mas, tapi ini kayaknya bukan cuma ribet biasa deh. Ini kayak disengaja gitu. Diketoknya itu pelan-pelan terus berhenti. Gak lama kemudian kayak ada orang lari menjauh. Itu kan iseng banget. Saya ngerti maksudnya, Mbak. Nanti malam saya coba patroli deh di lorong lantai 5. Kalau ketemu orangnya, langsung saya ingetin biar nggak bikin gaduh lagi. Ya tolong ya Mas, saya nggak mau ini kejadian berlarut-larut. Saya juga pengen istirahat tenang, bukan malah deg-degan tiap malam. Siap, Mbak. Saya janji, saya akan usahain. Saya juga nggak mau penghuni di sini merasa terganggu. Oke Mas, tapi serius ya, kasih tahu tuh penghuni baru, jangan berisik dan jangan suka iseng. Kalau mau bercanda, jangan di lorong depan pintu orang. Siap, Mbak. Nanti saya urus kok. Wan, kamu jaga di sini bentar ya. Aku mau ke atas. Lah, Bang, serius mau ninggalin aku jaga sendirian di sini? Malam-malam lagi. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Bentar doang kok, Wan. Aku mau patroli ke lantai 5. Tadi pagi ada penghuni yang komplain. Katanya tiap malam pintunya diketok-ketok orang sampai dia nggak bisa istirahat. Ya elah, isengnya parah amat ngetok pintu tengah malam. Emang apa yakin itu cuma orang iseng? Makanya aku mau pastiin ini. Kalau ini ulah anak-anak apartemen yang suka usil, bakalan aku tegur. Oh gitu, tapi aku ngerasa nggak enak jaga sendirian Bang. Apalagi di pos ini suasananya tambah sepi. Gimana kalau aku ikut aja ke atas? Jangan, kalau dua-duanya ke atas, pos ini kosong dong. Ntar kalau ada orang asing yang masuk dan nggak ketahuan, malah kita berdua yang disalahin. Ya udah deh, jangan lama-lama ya Bang. Soalnya aku masih ingat sama kejadiannya Bu Ati Bang. Iya, tenang aja. Nggak lama kok, takut amat jadi orang. Saat itu, Reno pun naik ke lantai 5 dan Wawan berjaga sendirian di lobi apartemen. Duh, sejak kejadiannya Bu Ati, tiap jaga malam kok suasananya jadi agak beda ya. Jadi tambah serem kalau sendirian. Apa mungkin aku cuma parno aja ya? Ah udahlah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Lagian juga gak terjadi apa-apa. Udah hampir setengah jam aku mondar-mandir di lantai ini, tapi tetap aja nggak ada siapa-siapa. Katanya ada yang suka iseng ketok-ketok pintu penghuni, tapi dari tadi sepi banget. Kelihatannya sih aman-aman aja, nggak ada hal yang mencurigakan. Apa jangan-jangan para penghuni salah denger? Tapi nggak mungkin juga sih, soalnya udah beberapa kali ada yang komplain. Daripada bengong jaga sendiri, mending aku main HP aja. Apa aku nggak salah lihat ini? Tuh kok pintu lift kenapa bisa buka sendiri? Siapa yang naik ya? Padahal nggak ada orangnya loh. Astaga, kok bisa nutup lagi? Ya Allah, ini apaan lagi? Masa lift naik turun sendiri? Nggak mungkin, ini pasti error. Iya, pasti error ini. Kok perasaanku jadi nggak enak ya? Kenapa liftnya kayak ada yang mainin? Ah, bodo amat lah, pura-pura aja aku nggak ngeliat. Toh bukan urusanku juga, positive thinking aja. Mungkin liftnya memang error. Bang, gimana hasil patroli di lantai 5 barusan?
Ketahuan nggak orang yang iseng ngetok pintu? Nggak ada, Wan. Aku udah keliling lorong depan, belakang, sampai pojokan tangga darurat. Sepi banget, bahkan suara langkah pun nggak ada. Seriusan bang? Nah terus kok bisa para penghuni bilang kalau malam-malam ada suara orang lari-lari sama pintu diketok-ketok? Iya, aku juga mikir gitu, tapi beneran kosong loh. Lampu lorong juga terang semua, jadi kalau ada orang pasti kelihatan. Aku bahkan sengaja diem beberapa menit di ujung lorong, nungguin kalau ada yang lewat, tapi nggak ada tanda-tanda satupun. Aneh juga ya. Nah itu dia yang bikin aku juga bingung, soalnya aku dengerin baik-baik, nggak ada suara aneh sama sekali, suasananya sunyi dan sepi. Oh iya bang, tadi pas aku jaga sendirian, aku juga lihat hal yang aneh bang. Apaan lagi sih, Wan? Jangan ngada-ngada ah, aku udah cukup pusing nih mikirin laporan penghuni apartemen. Beneran bang, aku nggak ngada-ngada. Tadi itu lift yang biasanya dipakai sama Bu Ati buka tutup sendiri tanpa ada orang di dalamnya. Jangan lebay ah, mungkin liftnya error, sensor pintunya kan suka begitu. Atau jangan-jangan kamu yang haluan, Parno gara-gara sendirian jaga di pos. Aku yakin aku nggak halu bang, aku lihat jelas banget kok. Bukan cuma sekali, beberapa kali liftnya naik turun sendiri ke lantai 5. Terus pintunya kebuka tutup, tapi nggak ada orang sama sekali. Kalau emang apa yang kamu katakan itu benar, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Mungkin aja itu arwah Bu Wati lagi nunjukin eksistensinya. Ah, jangan bercanda bang. Eksistensi gimana maksudnya? Aku kok malah jadi merinding dengar kata-katamu bang. Coba kamu pikir deh, kenapa banyak penghuni ngeluh pintunya diketok-ketok malam-malam. Terus ada suara orang lari, padahal nggak ada siapa-siapa. Aku rasa Bu Wati masih belum tenang, Wan. Bang, jangan ngomong gitulah. Aku udah cukup parno nih lihat lift tadi. Tenang aja, aku temenin kok. Kalau emang Bu Wati mau nunjukin sesuatu, ya kita hadapin bareng-bareng. Ya udah bang, tapi beneran jangan tinggalin aku sendirian bang. Aku nggak mau ngalamin lagi kejadian yang tadi. Rasanya kayak mau mati, pengen kabur, tapi badan ini nggak bisa gerak. Mas, saya mau komplain. Tolong dong, ditegur orang yang bikin gaduh di lantai 5. Masa tengah malam ada yang lari-lari di lorong apartemen? Bener-bener ganggu banget, saya jadi nggak bisa tidur, Mas. Oh iya Pak, terima kasih sudah lapor. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya sudah coba abaikan, tapi lama-lama makin kenceng suaranya. Kayak ada yang sengaja lari bolak-balik. Baik Pak, saya akan tindak lanjuti laporan ini. Soalnya ini bukan sekali 2 kali loh, Mas. Sudah sering. Kalau nggak ditegur, bisa-bisa jadi kebiasaan. Saya mengerti Pak. Saya akan koordinasikan juga dengan rekan saya supaya lebih waspada. Kalau nanti Bapak mendengar suara seperti itu lagi, mohon segera hubungi kami Pak, biar kami langsung cek ke lokasi. Iya Mas, makasih ya. Sama-sama Pak, Bapak tenang saja. Laporan ini pasti kami tindak lanjuti kok. Semoga malam-malam berikutnya sudah lebih tenang dan nyaman untuk istirahat. Bang, kenapa tadi nggak bilang aja kejadian sebenarnya waktu ada penghuni lantai 5 yang ngelapor soal kegaduhan di lorong tengah malam? Wan, jujur aja, aku emang sengaja nggak bilang. Aku takut kalau aku jelasin kejadian yang sebenarnya justru bikin kondisi tambah kacau. Kamu bayangin aja, kalau para penghuni lantai 5 tahu kita nemuin lift buka tutup sendiri, terus pintu diketok-ketok padahal nggak ada orang, mereka pasti panik. Bisa-bisa langsung ribut satu gedung. Ya, tapi Bang, kalau gitu kita jadi kayak nutup-nutupin kebenaran. Kasian kan penghuni, tiap malam mereka nggak bisa tenang gara-gara ada suara gaduh. Mereka kan cuma berharap kita kasih penjelasan, bukan malah diem atau pura-pura nggak ada apa-apa Bang. Aku ngerti kok Wan, tapi posisi kita ini serba salah. Kalau kita bilang apa adanya, mereka mungkin bakal nuntut pindah, atau malah bikin gosip yang aneh-aneh. Belum lagi kalau ada yang nyebar isu mistis. Apartemen ini bisa langsung punya reputasi jelek, yang kena dampak bukan cuma penghuni, tapi juga manajemen, bahkan kita juga kena imbasnya. Iya sih, aku ngerti maksudnya. Cuma aku khawatir kalau kita terus nutupin, penghuni jadi makin gak percaya sama kita Bang. Mereka bisa mikir kita nggak becus kerja atau malah sengaja ngebiarin. Makanya itu, lebih baik kita nggak langsung ngomong ke penghuni, tapi kita laporan ke pihak manajemen dulu. Mereka kan punya wewenang untuk ambil keputusan. Kita ceritain aja kejadian yang sebenarnya ke mereka, biar mereka yang cari solusinya.
Ya udah deh bang, aku ikut aja sama keputusanmu, tapi jangan ditunda-tunda lagi bang, soalnya makin lama penghuni lantai 5 makin resah. Pasti Wan, malah aku mau ngajakin kamu untuk sekalian laporan, biar jelas kalau ini bukan cuma pendapatku aja. Kamu kan juga sempet ngalamin sendiri hal-hal yang aneh, jadi biar manajemen percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Ya udah bang, ayo kita ke ruang manajemen. Permisi Pak, saya sama Wawan mau lapor. Jadi beberapa hari ini banyak penghuni lantai 5 yang ngeluh. Katanya pintu kamar mereka sering diketok-ketok pas tengah malam. Tapi begitu dicek, nggak ada orang sama sekali. Emang sering banget ya laporannya? Jangan-jangan cuma anak-anak main yang iseng. Kalau sekali 2 kali mungkin bisa dibilang iseng pak, tapi ini hampir setiap malam. Dan bukan cuma penghuni yang ngalamin. Saya sendiri juga pernah lihat hal yang aneh waktu jaga malam. Tiba-tiba lift apartemen itu buka tutup sendiri pak, berkali-kali. Padahal di dalamnya nggak ada orang sama sekali. Waduh, kok kejadian kayak gini malah semakin sering? Betul Pak, laporan ini juga sudah beberapa kali masuk. Kayaknya memang ada sesuatu yang belum selesai. Saya pribadi berpendapat kalau ini ada kaitannya sama Bu Wati. Mungkin beliau belum tenang Pak. Iya pak, jujur saya juga merinding kalau ingat pak. Kalau memang begitu, menurut kalian apa yang sebaiknya kita lakukan? Saya pikir sebaiknya di kamar Bu Wati diadakan tahlilan atau minimal kirim doa lah supaya arwah beliau tenang dan kejadian-kejadian aneh ini bisa mereda. Usulan kamu masuk akal juga Ren, tapi saya harus minta izin dulu sama anaknya Bu Wati, soalnya itu menyangkut kamar beliau. Kalau anaknya setuju, baru kita bisa laksanakan. Baik Pak, semoga dengan begitu suasana di lantai 5 bisa tenang lagi dan penghuni nggak merasa was-was. Ya udah, nanti saya hubungi keluarganya. Kalian tetap jaga seperti biasa aja ya. Kalau ada kejadian lagi, langsung laporkan ke saya. Siap Pak. Halo, selamat sore. Apa betul saya bicara dengan Ibu Vina, putrinya almarhumah Bu Wati? Iya betul, dengan saya sendiri. Ada apa ya Pak? Begini Bu, atas nama pihak manajemen apartemen, saya ikut berduka atas kepergian Bu Wati. Kami semua merasa kehilangan Bu. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Sebenarnya saya menelpon untuk menyampaikan satu hal Bu. Biasanya di lingkungan kami, bila ada penghuni yang meninggal, kami menggelar acara tahlilan atau doa bersama di unit almarhumah untuk mendoakan. Maksud saya, kalau diperkenankan, kami ingin melaksanakan tahlilan di kamar Bu Wati. Saya paham maksud baik Bapak, tapi terus terang keluarga kami tidak kepercayaan Pak. Jadi kami tidak menjalankan tradisi tahlilan. Saya mohon maaf, sebaiknya itu tidak dilakukan. Tapi mohon dipertimbangkan kembali, ini bukan hanya sekedar kirim doa, melainkan juga bentuk penghormatan terakhir dari tetangga-tetangga apartemen yang merasa dekat dengan almarhumah. Kami ingin mendoakan bersama-sama agar semuanya merasa lebih tenang. Saya paham Pak maksudnya, tapi saya menolak Pak, karena itu tidak sesuai dengan kepercayaan kami. Kami sudah punya cara sendiri untuk mendoakan Ibu. Saya harap Bapak dan para tetangga bisa menghormati keputusan ini. Baik, saya tidak bisa memaksa. Kalau memang keluarga tidak berkenan, kami menghormati sepenuhnya. Terima kasih atas pengertian Bapak. Saya pun menghargai niat baik semua penghuni apartemen. Sekali lagi saya ucapkan turut berduka Bu. Kalau begitu saya tidak akan lanjutkan rencana tahlilan. Baik, saya tutup dulu teleponnya. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Selamat sore. Siapa sih malam-malam gini bertamu? Kayak nggak ada waktu, besok aja. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Apa ada orang yang iseng ya? Tapi nggak mungkin juga sih. Di sini kan jarang ada anak kecil. Aneh, apa mungkin ini ada hubungannya sama pengelola apartemen tadi ya? Iya, halo Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, maaf mengganggu. Saya menelpon lagi karena saya berubah pikiran Pak. Sepertinya saya ingin merubah keputusan saya kemarin. Kalau memang pihak apartemen ingin mengadakan tahlilan,
dan kirim doa di kamar almarhumah ibu saya, silakan saja Pak, saya izinkan. Oh, baik Bu. Terima kasih banyak. Acara tahlilan ini niatnya untuk mendoakan almarhumah semoga bisa berjalan dengan lancar. Oh ya Pak, saya boleh tanya sesuatu nggak? Tentu Bu, silahkan. Di apartemen, apakah akhir-akhir ini ada kejadian aneh? Maksud saya gangguan yang tidak biasa gitu Pak. Kejadian aneh. Jauh ini di apartemen tidak ada laporan yang aneh-aneh Bu. Semuanya normal. Emangnya kenapa Bu? Soalnya semalam saya di rumah sendiri tiba-tiba diganggu Pak. Ada yang mengetok pintu rumah saya tengah malam. Pas saya samperin, saya buka pintunya, gak ada siapa-siapa. Oh, begitu ya. Ya semoga aja tidak ada apa-apa Bu. Iya Pak, saya cuma merasa janggal aja. Makanya tadi saya sempat kepikiran, jangan-jangan ada hubungannya dengan ibu saya. Saya mengerti Bu. Mungkin dengan acara doa bersama nanti, suasana akan jadi lebih tenang. Iya Pak, saya harap juga begitu. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Bu. Ketika itu, Wawan dan para staf lainnya akhirnya melakukan tahlilan serta kirim doa untuk Bu Wati. Dan sejak saat itu, tak pernah ada lagi gangguan yang dirasakan oleh penghuni apartemen. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di-share ya jika kalian suka dengan videonya. Dan sampai jumpa.